Assalamualaikum Mami Ika Lovers dimanapun kalian berada di siang hari, pagi menjelang siang ini jumpa lagi bersama Mami Ika konten di sini ya. Tetap stay tune sampai channel ini berakhir. Oke para sobat, pakai ini dulu ya. Mami Ika di sini ditemenin oleh yang merah-merah ini ya, bukan hijau-hijau royo lagi ya. Yang sebelumnya hijau-hijau royo, sekarang merah meronah. Ditemani oleh merah meronah ini supaya memberikan energi dan semangat dari Suksom ya. Suksom dan Kocin ini ditransfer ke para sobat Mami Ika konten dimanapun berada. Oke, jangan lupa ya, tetap dikasih like, komen, dan di subscribe biar tetap semangat bikin konten-kontennya. Baiklah, di konten kali ini yang dibahas adalah terkait dengan energi ya guys. Kita ketahui ya, sekarang ini menuju 2060, ketetapan dari pemerintah, bangsa kita itu sedang bertransformasi energi guys. Loh, apa hubungannya energi sama yang merah-merah meronah ini gitu kan? Nah itu guys, merah-merah meronah itu memberi kita semangat ya. Semangat itu adalah energi ya. Jadi menuju 2060, negara kita itu sedang menuju era transformasi energi, yaitu menuju energi bersih. Lah, terus sekarang energi apaan? Energi kotor. Nah itu guys, sekarang yang kalian ketahui ya, lampu-lampu yang ada di rumah kita, penerangan-penerangan yang ada di rumah, di jalan, itu guys, itu semua berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah guys, batu bara itu guys akan menghantarkan ya, dibakar sedemikian tingginya menggunakan steam, dia akan bisa menggerakkan turbin dan generator menjadi energi listrik ya, yang sedang kita nikmati sekarang ini ya, pembangkit Jawa Bali. Masih ada menggunakan batu bara, di mana batu bara ini ketika dibakar akan mengeluarkan emisi karbon yang sangat berjuta-juta ton ke udara dibuangnya guys. Nah itulah yang kita hirup dan itu berbahaya guys. Nah menuju 2060 sesuai kesepakatan net zero emisi dunia ya di Paris Agreement, itu negara-negara maju harus membantu negara-negara berkembang ya, seperti negara kita ini nih guys. Kita kan belum negara maju ya guys, masih negara berkembang lah ya. Nah itu harus mau dibantu ya, harus mau belajar, harus mau dibantu untuk menuju net zero emisi karbon. Jadi lah gimana, masa kita harus menutup pembangkit yang menggunakan batu bara? Nah itu guys, nah itu jadi ada suatu energi lagi di sini ya, selain batu bara itu namanya energi baru dan energi terbarukan, dan itu diatur oleh pemerintah guys. Itu ada undang-undangnya, pasal undang-undang nomor 30 tahun 2007 ya. Di situ ada pasal 1 pasal 2 terkait energi baru dan energi terbarukan. Nah rekan-rekan aku ya, yang tentunya sekolah ya, kita semua ya, di SMP, di SMA, bahkan di jenjang S1, itu mungkin tidak akan pernah terlepas dari topik energi. Kenapa? Karena energi, karena kita hidup ini dikarenakan adanya energi ya kan. Banyak pekerjaan kita nih, misalnya saya lagi syuting ini menggunakan energi guys ya kan. Nah makanya kehidupan kita nggak akan bisa lepas dari energi. Jadi energi itu ada dua guys, energi baru dan energi terbarukan. Nah untuk energi baru ini pemerintah telah mengatur ya guys, dalam undang-undang yang aku sebutin tadi itu ada tiga guys. Pertama energi nuklir, yang kedua energi hidrogen, dan yang ketiga energi dari batu bara tadi itu guys, tetapi dirubah menjadi batu bara bersih, produk turunannya. Sepertinya batu bara itu harus dicairkan dulu atau dibikin jadi gas dulu gitu guys, sehingga yang dipakai itu adalah gasnya atau cair liquidnya, jadi bukan batu baranya. Nah itu adalah energi baru. Sedangkan energi terbarukan guys, kita mendapatkan energi dari limbah-limbah tuh guys. Jadi dari limbah tanaman, dari limbah cair kelapa sawit, dari limbah produk-produk limbah industri. Nah itu kita sebut sebagai biomasa ya guys, dari segala macam lah, bahkan kotoran pun juga dari peternakan pun bisa menjadi biomasa, dan itu adalah energi juga guys, walaupun itu dalam skala yang hanya ada di tempat itu ya. Nah jadi energi baru dan terbarukan ini guys perlu kita petakan guys. Misalnya nih, di tempat ini ada perkebunan jagung, di tempat ini ada perkebunan tebu. Nah ampas jagung, bonggol jagung sama ampas tebu itu bisa guys, itu adalah biomasa yang bisa digunakan sebagai pembangkit listrik biomasa. Nah kayak gitu tuh guys. Nah gimana guys, siap nggak sih guys kalian itu menghadapi sebagai generasi Z ya, Gen Z atau generasi milenial menghadapi 2060
yaitu mengganti pembangkit tenaga batu bara kita ke pembangkit energi baru dan terbarukan gitu loh. Jadi yang tadi dari batu bara, sekarang kita menggunakan ampas-ampas dari tanaman, dari sampah, dari bonggol jagung, dari ampas tebu. Nah itu tuh guys, gimana? Loh, emang masalahnya apa? Nah masalahnya guys, jumlahnya terbatas guys, feedstocknya, ya kan? Jadi nggak stabil dong. Jadi kalau misalnya nih feedstocknya ada berapa karung nih ampas tebu, ada berapa karung nih bonggol jagung, dimasukkan ke dalam reaktor gitu kan. Kan kalau udah habis, maksudnya itu kan karung-karungnya itu kan nggak ini ya, storage-nya nggak selamanya full ya. Jadi itu ada kekurangannya di situ ya guys. Pertama, feedstocknya yang terbatas guys. Kita harus menunggu sekali panen 3 bulan baru ada ampasnya ya kan. Kemudian juga energi yang dihasilkan juga tidak stabil. Nah itu yang akan kita hadapi tantangan ke depan dari kita menggunakan pembangkit yang dari limbah, dari sampah-sampah kayak gitu yang disebut tadi biomasa atau energi terbarukan itu. Nah bagaimana dengan energi dari matahari, dari angin, dari gelombang laut? Nah itu tuh guys, sebagai generasi Z dan generasi milenial, kalian harus memanfaatkan itu ya. Itu juga adalah energi loh guys yang bisa disimpan di baterai. Jadi kita juga harus nih guys mempelajari perkembangan teknologi baterai. Dari baterai yang berukuran kecil-kecil sampai yang baterainya yang zaman awal-awal itu segede-gede apa gitu ya. Dan sekarang berkembang jadi makin kecil gitu. Jadi teknologi baterai juga akan berkembang lebih pesat. Kenapa? Karena tadi yang aku bilangin tadi, yang dari angin, yang dari gelombang, yang dari matahari, itu juga kondisinya nggak stabil guys. Kan kita ada musim ya guys ya, ada musim panas, ada musim hujannya, juga mendungnya gitu loh. Jadi itu juga tetap nggak stabil, sama dengan yang limbah-limbah dari tanaman dan dari sampah dari pabrik tadi ya, yang dari yang aku 3 energi ini tadi juga nggak stabil. Dan karena yang nggak stabil, disimpan dulu pas ini lagi panas-panasnya, ini pembangkit tenaga matahari oke, full tuh baterai. Tapi ketika musim hujan yang berber itu ya, September, Oktober, November, Desember hujan, kan baterainya jadinya ngecharge-nya nggak lancar guys. Nah jadi itu masih energi yang nggak stabil. So kita harus berpikir nih, jadi apa dong energi yang stabil sekarang? Nah kita harus kembali tuh guys ke energi baru, yaitu misalkan nuklir. Nah bagaimana menurut kalian? Maksud aku energi baru yang stabil itu yang mana sih sekarang gitu kan? Tadi kan yang dari yang tadi itu nggak stabil tuh kan, ada pengaruh cuaca, ada pengaruh bahan baku yang harus nunggu panen dulu ini tanaman gitu kan, harus kita tanam dari biji sampai dia jadi jagung, sampai jadi tebu, harus sekian tahun dulu baru bisa dapat limbah biomasanya, baik itu ampas ataupun bonggolnya. Nah ternyata ada energi nuklir ini nih guys. Nah terus apa hubungannya dengan suksom gitu kan? Ya itulah guys. Jadi nuklir itu adalah energi ya yang sangat stabil dan sustain gitu. Tapi sebagai negara yang masih berada dalam apa ya, maksudnya itu mungkin bisa dikatakan negara kita ini masih ke kelompok negara ketiga lah ya. Bagaimana sih memandang energi ini gitu ya, memandang energi baru dengan pembangkit nuklir ini. Menurut kamu gimana guys? So guys, aku ada foto ya, nih lihat di sini ya. Inilah foto aku yang waktu aku berada di reaktor pembangkit nuklir yang ada di Serpong. Nah, kalian pasti kaget kan guys? Ternyata guys, ya Mamika lover semua nih, jangan lupa dikasih like dong. Bangsa kita ini ya punya 3 reaktor nuklir. Kalian pasti nggak tahu kan? Tuh lihat nanti ya foto aku akan share di konten ini. Aku tuh pernah mengunjungi reaktor nuklir yang ada di Serpong. Jadi kita tuh punya 3 reaktor ya guys. Ada di Serpong dengan kapasitas daya 30 megawatt loh guys ya. Kemudian ada lagi reaktor yang di Bandung, kemudian ada lagi reaktor satu lagi yang di Jogja. Jadi Indonesia ini punya 3 reaktor nuklir. Nah tuh guys, kalian googling sendiri apa yang dimaksud dengan reaktor, dan kok wow Indonesia punya 3 reaktor. Dan
Nah itu tuh guys, reaktor 1, 2, 3 itu adalah generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Makanya tuh guys, banyak orang yang berkunjung ke negara kita ini, pergi tuh ke Bandung, lihat tuh reaktor. Pergi tuh ke Jogja, wisatawan lihat reaktor. Dan gitu juga tuh guys, waktu aku pergi ke Serpong, lihat reaktor, itu banyak banget yang datang. Gitu. Ya, saking itu reaktor itu, aduh wow banget, reaktor yang kayak gitu aja guys, wow. Nah itu guys, aku ingin mendengar nih pendapat ataupun komen-komen kalian ya, apa hubungan reaktor nuklir dengan para tanhis-tanhis ini. Nah, tanhis ini kan juga datang ke Indonesia baru era-era ini ya guys ya, era-era COVID ini kan, yang kayak tsunami gitu datangnya ke sini gitu kan. Nah gitu kan, dan kita tuh banyak yang jadi petani tanhis. Nah begitu juga dengan reaktor ini guys, gimana menurut kalian? Dengan adanya gelombang transformasi energi ini, apakah kalian semua guys siap kita itu menggunakan pembangkit-pembangkit yang tidak menggunakan batu bara lagi? Kenapa? Karena batu bara itu melepaskan karbon yang sangat berbahaya ke udara. Ya guys, oke. Siapkah kalian tuh menghadapi pembangkit-pembangkit lain? Seperti pembangkit yang dari nuklir itu tadi guys. Ya, Rusia udah datang kan ke Indonesia menawarkan pembangkit nuklirnya, US juga. Tapi kalian bagaimana sebagai masyarakat di era 2020? Apakah sudah siap? Minimal kalau kita memang harus punya pembangkit listrik dari nuklir, 2030 kita sudah harus punya satu pembangkit berkapasitas sedang ya, 500 megawatt. Ya, aku yakin bangsa kita mampu guys, karena dengan pengalaman 3 reaktor yang aku bilangin tadi, yang ada foto-fotonya ini aku share, aku mengunjungi reaktor itu, aku masuk ke dalam reaktor itu, ya, aku lihat reaksi fisi yang terjadi di dalam reaktor itu, bagaimana uranium itu mengeluarkan energi fisi, dia berpendar berwarna biru ya, kalau ini merah itu berwarna biru. Nah itu guys, nah para ahli-ahli reaktor ini terbeban ya, katanya kalian guys banyak yang mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat, sementara tuntutan untuk energi yang bersih yang tidak mengeluarkan karbon ke udara itu sangat tinggi, makin hari makin gencar ya. Dan maaf guys, kebetulan aku juga berada di bidang itu gitu loh guys. Bagaimana menurut kalian guys? Kira-kira apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh agen-agen pembaharu energi baru dan terbarukan itu ke depan supaya program-program energi mereka itu diterima oleh masyarakat Indonesia yang bisa dikatakan pengetahuannya itu belum luas gitu ya, belum terbuka gitu ya, belum terbuka terhadap sumber-sumber energi yang baru itu tadi. Oke guys, itu aja dari aku. Semoga aku ditemani oleh yang merah merona ini semua memberikan pemahaman kepada kalian semua ya tentang ini. Aku tunggu komen-komen kalian. Apakah bangsa kita siap menghadapi hal-hal baru yang datang? Seperti adanya hal-hal baru seperti ini yang baru, apakah harus ada bencana dulu, bencana corona dulu, atau harus menunggu adanya bencana kekurangan energi dulu, harus ada menunggu adanya bencana kelangkaan energi, baru kita menggunakan energi yang sustain tadi, yaitu energi fisi dari pembangkit reaktor nuklir itu tadi. Nah guys, Rusia tuh udah datang ke kita, mereka menawarkan pembangkit generasi 4 dengan safety yang tinggi ya. Itu sudah ada kita kaji-kaji. Nah itu guys, apakah kalian sudah siap menghadapi itu? Atau kalian harus menunggu dulu terjadi resesi kelangkaan energi, baru kalian terbuka hatinya untuk menerima perkembangan kemajuan metode dan teknologi di bidang energi ini. Oke guys, itu aja dari aku. Jangan lupa dibersihkan ya daun-daunnya. Kalau ada waktu disemprot saja. Aku udah tadi lakuin pagi-pagi. Bagaimana guys? Cukup segar-segar kan ya? Kalau udah, aku pamit dulu. Jangan lupa kasih like dan tetap stay tune bersama konten Mami Ika channel selalu. Guys, assalamualaikum.